warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Leosa. Maaf ya. Baru malam Mbak Leosa sama Mbak. Ini aslinya namanya Mbak siapa? Oke, sambil menunggu jam 7 tadi. Walah Bunda Farid. Ya ya, selamat malam Bunda Farid. Karena dari jam 7 tadi saya mencoba untuk membuat kelas dan ini posting di Facebook itu lama sekali, tidak tahu karena mungkin jaringannya atau sinyalnya atau laptop saya yang terlalu lelah. Saya juga tidak tahu, maaf, ini baru saya upload. Oke, sebelum, semoga apa yang dipelajari malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, selamat malam Mbak Cynthia. Ini udah 2 pertemuan kemarin ya. Ada yang tahu dan ada yang tidak. Maaf, misalkan 2 pertemuan kemarin banyak teman-teman sebagai pertemuan pengganti ya, karena sebelumnya 2 kali pertemuan saya tidak masuk ya. Oke, selamat malam Mbak Cynthia. Mari kita Waalaikumsalam Mbak Dahlia. Mari kita memasuki semester baru. Selamat datang di semester 2 kelas 10. Tidak terasa kemarin kita sudah menyelesaikan semester 1. Tidak Mbak Cynthia, tidak telat ya. Karena baru mulai dari sisi konsumen dan sisi produsen. Begitu pula kalau kita mempelajari yang namanya permintaan dan penawaran, kita juga melihat dari sisi pembeli dan penjual. Nah, kalau kita belajar ekonomi, kita selalu bertemu yang namanya dari sisi pembeli maupun penjual ya. Dari sisi permintaan semuanya. Teman-teman yang lain gimana? Oh, Mbak Dahlia juga. Mbak Leosa, ada ndak layarnya? Oke, ini di sini juga merah. Oke, kalau misalnya dengar suara ya berarti teman-teman
ya dalam bilang mungkin sinyalnya di sana lagi ada gangguan. Oke, kita awali pelajaran malam hari ini mengenai permintaan dan penawaran. Sisi pembeli dan penjual ya, dari sisi konsumen dan dari sisi produsen. Nah, oke, kita membahas terlebih dahulu materi kita yaitu mengenai permintaan. Nah, apa permintaan adalah tertentu. Nah, di sini permintaan itu berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta. Kalau di sini berbagai jumlah barang yang diminta berarti kita posisinya sebagai teman-teman kita kalau masalah permintaan, kalau kita membahas permintaan berarti kita melihat dari sisi pembeli atau penjual, konsumen atau produsen. Kalau kita berbicara permintaan. Oke, Mas Anto belum telat ya, baru dimulai. Oke, Bunda Fari, terima kasih ya. Konsumen ataupun pembeli. Pada hukum permintaan, jumlah barang jasa yang diminta akan bertambah jika harga turun dan akan berkurang jika harga-harga barang di pasaran itu turun, maka jumlah barang dan jasa yang diminta bertambah. Sebaliknya, harga di pasaran itu naik, maka kita akan mengurangi jumlah barang dan jasa yang kita minta. Nah, makanya kalau kita membahas permintaan, maka ada hukum permintaan. Yang kita minta akan berkurang. Nah,
Oke ya, sampai sini teman-teman paham? Ya, kita sebagai konsumen akan melakukan sesuai dengan hukum permintaan, ya kan? Kalau misalnya harga barang-barang atau jasa yang ada di pasar itu mengalami kenaikan, maka akan mengurangi jumlah konsumsi kita. Itu nanti faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan selain harga dianggap tetap. Nah, apakah faktor-faktor permintaan itu? Kita akan membahasnya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, misalkan harga barang itu sendiri, saya umpamakan harga baju lah. Oke, harga baju kalau hari-hari biasa lebih rendah ya, atau ya murah, maka kita punya ini keinginan untuk membeli. Kita sering menjumpai adalah diskon. Oke, kalau nanti ya Mas Anto, kalau laba itu nanti kita melihatnya dari sisi penawaran. Nah, Mas Anto dan teman-teman begitu saya pula, kalau berbicara permintaan berarti kita melihatnya dari sisi konsumen terlebih dahulu. Berarti kita posisinya adalah sebagai konsumen. Lagi nggak bagus ya Mbak Cynthia. Oke ya Mas Anto ya, kita melihatnya dari sisi konsumen atau pembeli. Buat harga-harga di pasaran itu lebih murah. Nah, kalau lebih murah, pasti saya dengan teman-teman ada ketertarikan untuk mendapatkan diskon, kan berarti harga itu lebih murah dari harga biasanya. Nah, kalau kita melihat harga barang yang ada di itu harganya lebih rendah dari harga biasanya, nah, maka kita akan tertarik ya atau meningkatkan jumlah konsumsi kita. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mary. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Ya, Mas Anto, ya tidak obral-obral penuh lah. Pokoknya di sini barang yang lebih rendah, harganya lebih murah. Ya, enggak tahu ya, mungkin kemarin ya diinformasikan sama Pak Fare bahwa sistemnya lagi masih kembali normal sehingga memudahkan kita dalam belajar. Oke, kita memaklumi saja, enggak apa-apa. Kita lanjut ke nomor 2 ya.
Sudah berbicara selera, berarti tak ada seorang pun teman-teman yang memaksa. Masing-masing pribadi, masing-masing individu mempunyai selera masing-masing. Sehingga di sini apabila selera seseorang terhadap barang minta dari barang tersebut juga akan mengalami kenaikan. Oke, selera. Untuk saat ini coba. Untuk saat ini misalnya di sana baru seleranya di negara sana teman-teman baru meminati atau seleranya terhadap barang apa ya? Ya, oke, Android berarti sama saja dengan di sini ya, di Indonesia juga baru seleranya adalah Android. Nah, di sini berarti selera terhadap Android ya, atau misalnya HP Android itu meningkat, maka permintaan terhadap Android tersebut juga akan meningkat. Seneng makanan apa yang disukai sama Mas Anto? Kalau di sini misalnya baru menyukai tadi misalnya Android ya. Tadi Android berarti sekarang ini banyak konsumen yang sedang meminati Android, maka jumlah Android yang diminta oleh masyarakat juga akan meningkat. Nah, misalnya makanan peyek, oke lah. Misalnya makanan peyek mempunyai rasa yang baru diminati. Misalnya rasa pedes. Nah, banyak orang Indonesia yang sangat suka dari rasa pedes. Nah, Mas Anto sama maka Mas Anto sama Mbak Dahlia melakukan pembelian atau permintaan terhadap peyek tersebut itu juga akan meminati barang tertentu, apalagi itu baru istilahnya booming, lagi booming di pasaran. Nah, semahal apapun harganya, maka permintaan terhadap barang tersebut. Oke ya, di sini selera, minat, kesukaan. Kalau misalnya banyak masyarakat itu sedang meminati barang tertentu dan itu jumlahnya banyak, maka jumlah permintaan juga akan meningkat. Sampai sini teman-teman paham atau ada yang ditanyakan atau masih kurang jelas? Sudah paham? Kalau teman-teman punya pendapatan yang tinggi, punya pendapatan yang lebih, maka permintaan terhadap barang maupun jasa juga akan meningkat. Misalkan jasa ya, teman-teman, jasa. Di masa liburan ya, di masa liburan itu kan banyak orang yang Oke ya, saya lanjut lagi. Misalnya ya,
liburan, di masa liburan itu kan permintaan jasa ya. Ini saya contoh, 1 bulan kita lelah bekerja, kita istilahnya stres dengan pekerjaan. Nah, kita pada saat 1 bulan tertentu tadi mendapatkan bonus atau pendapatan yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Pasti keinginan kita untuk liburan itu meningkat. Hari raya ya, kalau di Indonesia itu kan hari raya ada yang menganggapnya seperti hari Idul Adha, hari Idul Fitri. Maka nanti tingkat liburannya juga akan meningkat. Permintaan kamar ya, permintaan terhadap fasilitas misalnya pesawat terbang, permintaan tiket baik kereta terbang itu juga akan meningkat. Karena apa? Di sini berhubungan dengan pendapatan. Apabila pendapatan itu seseorang meningkat, maka keinginan konsumen untuk meminta suatu barang maupun jasa. Kalau misalnya kita mempunyai pendapatan yang lebih, maka keinginan kita untuk membeli sesuatu itu pasti juga akan meningkat. Teman-teman seperti itukah atau tidak? Kalau misalnya punya pendapatan yang lebih, apakah keinginan teman-teman untuk membeli sesuatu itu juga meningkat? Iya, iya, benar Mbak Bunda Farid, keinginan shopping. Yang namanya shopping itu kan belanja. Yang namanya belanja pasti 2 kali lipat. Nah, ini tergoda all shop. Berarti dengan kondisi teman-teman seperti itu, dengan kondisi saya juga merasakan, bila pendapatan itu sedang mengalami kenaikan, nah, ada keinginan untuk membeli sesuatu itu dalam jumlah yang banyak. Berarti peningkatan terhadap barang tertentu itu juga gemar akan shopping, jalan-jalan ya, belanja. Karena sifat konsumtif itu jauh lebih tinggi daripada sifat produksinya. Nah, oke, waalaikumsalam Mbak Umi. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke faktor yang keempat, yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk, kita tahu bahwa jumlah penduduk masyarakat Indonesia itu sangat banyak. Dengan banyaknya penduduk yang ada di suatu negara, pasti berdampak pada peningkatan terhadap barang dan jasa. Karena apa? Karena kebutuhan manusia yang wajib untuk dipenuhi. Kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi. Semua orang, baik dari anak-anak sampai orang tua, setiap hari kebutuhannya harus dipenuhi. Ya. Nah, dengan pemenuhan kebutuhan tadi adalah berupa barang maupun jasa. Nah, dengan banyaknya penduduk, maka jumlah barang dan jasa juga akan semakin meningkat.
meningkat. Misalkan dalam suatu negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena jumlah penduduknya yang sangat banyak, berarti terjadi peningkatan terhadap permintaan barang ataupun. Nah, impor digunakan untuk memenuhi dalam negeri suatu negara karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, sehingga dari anak-anak sampai orang tua itu membutuhkan pemenuhan ya. Kebutuhannya harus dipenuhi. Nah, sehingga permintaan terhadap barang atau jasa itu akan meningkat. Sebenarnya ya, kalau misalnya dalam mindset kita, dalam pemikiran kita, misalnya dari sejak kecil, kenapa dikatakan sangat potensial? Karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Dengan banyaknya jumlah penduduk, banyak pula yang namanya kebutuhan. Nah, yang namanya kebutuhan itu segala sesuatu yang wajib dipenuhi. Nah, kalau kita dari sejak kecil mempunyai mindset, pemikiran, berwirausaha, dengan adanya jumlah penduduk yang banyak tadi, maka menjadi peluang bagi kita untuk mendirikan usaha. Ditambah lagi dengan sifat penduduk Indonesia itu yang seneng jasa, sehingga sangat berpotensi atau memiliki peluang untuk berwirausaha. Nah, sebenarnya itu teman-teman, kalau misalnya kita dari sejak kecil termotivasi atau dalam pemikiran kita dididik untuk berwirausaha. Nah, benar Mbak Dahlia, orang-orang Indonesia itu mudah tergoda yang namanya membeli sesuatu. Makanya banyak warga negara asing, terutama negara Cina, yang memasukkan barang-barangnya ke Indonesia. Dahlia, orang-orang Indonesia itu mudah tergoda untuk membeli sesuatu dibandingkan dengan memproduksi sesuatu. Nah, itu menjadi sasaran yang sangat empuk ya dari wirausahawan yang berasal dari luar negeri. Ya, Bunda Farid, itu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kita secara pendapatan akan meningkat. Yang kedua, yang itu merupakan pekerjaan mulia karena apa? Kita membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman kita yang lain. Nah, maka dari itu Mbak Bunda Farid dan teman-teman yang lain, kalau misalnya kita mempunyai pendapatan yang lebih, kita sisihkan pendapatan kita untuk ditabung. Kalau misalnya mengurangi pengangguran, kalau misalnya kita kembali lagi ke Indonesia, kita memiliki modal untuk berwirausaha, maka kita bisa menggunakan pendapatan yang kita peroleh dari bekerja di negara orang. Paling besar adalah bisa mengurangi pengangguran. Nah, itu sebenarnya teman-teman, kalau misalnya memang dari sejak kecil kita termotivasi atau memiliki pemikiran untuk berwirausaha. Wah,
Mas Anto sampai sejauh itu ya suka ngutang. Ya mungkin inilah Mas Anto dengan kebiasaan yang seperti itu mungkin ya dimungkinkan yang pertama karena kebutuhan warga masyarakat Indonesia itu tidak terpenuhi. Karena secara pendapatan itu lebih kecil daripada pengeluaran. Kita tahu bahwa dalam mencari pekerjaan di Indonesia masih tergolong sulit, masih sempit lapangan pekerjaannya. Nah, makanya saya dengan teman-teman ya mempunyai peranan yang sama untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu Bunda Farid bisalah kita masukkan ke rencana saya bekerja di negeri orang, tapi saya akan mengumpulkan pendapatan saya suatu saat nanti kalau saya pulang ke Indonesia maka saya akan ada cita-cita seperti itu. Itu rencana di masa yang akan datang. Tidak apa-apa. Kita semuanya harus punya impian, harus punya cita-cita. Kalau kita punya cita-cita, punya sebuah impian, maka hidup kita akan lebih semangat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Berarti kita hanya stabil di situ-situ saja, tetapi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita. Nah, itu teman-teman. Makanya ya istilahnya teman-teman harus semangat sampai cita-cita yang diimpi-impikan teman-teman itu semuanya terwujud. Saya yakin setiap ini teman-teman pasti mempunyai diwujudkan. Nah, tidak apa-apa, yang namanya impian setinggi langit pun tidak apa-apa. Asalkan kita ya berusaha, berdoa, semoga cita-cita kita terwujud. Apa ya, Mas Anto ngomong apa ya? Dagang cencune. Ini apa ya? Makanan kah? Barang kah? Baju kah? Atau apa ya? Apa Mas Anto? Cencune cia. OS, oke ya. Siapa tahu Mas Anto besok jadi pengusaha. Ini pengusaha tadi ya, cencui apa tadi? Oke lah. Ya, waalaikumsalam Mbak Ica. Oke, kita lanjut lagi atau perkiraan di masa yang akan datang. Nah, misalkan saya contohkan ya. Barang teman-teman memprediksi bahwa misalnya harga apa ya? Oke, misalnya HP Android. Nah, HP Android teman-teman itu memprediksi bahwa 1 bulan yang akan datang itu harga HP Android akan turun. Nah, pasti teman-teman di masa yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang, kalau prediksi dari teman-teman itu Android itu juga akan meningkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini adalah harapan atau ekspektasi, perkiraan di masa yang akan datang. Misalnya diperkirakan di masa yang akan datang itu HP Android akan murah atau harganya lebih rendah. Nah, dengan ekspektasi teman-teman tadi, dengan perkiraan di masa yang akan datang terhadap HP Android itu turun harganya, maka nanti kalau datang maka permintaan terhadap HP Android akan meningkat karena sesuai dengan
perkiraan teman-teman. Nah, antisipasi sekarang ini nabung ya. Sekarang ini mengumpulkan uang untuk membeli HP Android yang diinginkan. Nah, sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan harapan bahwa HP dengan merek X yang teman-teman tadi impi-impikan ternyata harganya benar turun. Wah, maka nanti peningkatan terhadap HP Android tadi akan meningkat. Nah, berarti ini Mas Anto membuktikan bahwa dengan adanya harga yang lebih murah, maka bisa meningkatkan permintaan terhadap barang ataupun jasa. Oke. Oke ya. Kita lanjut lagi harga barang lain yang berhubungan. Teman-teman masih ingatkah? Harga barang lain yang berhubungan, barang yang saling berhubungan, teman-teman masih ingat barang apa dan apa? Ada dua barang, yang satunya saling menggantikan, yang satunya saling melengkapi. Teman-teman masih ingatkah? Oke, ini ke Mbak Nur Azila, Mbak Mary. Ini ini Mbak Dahlia, Mbak Mary, Mbak Umi, Mbak Ica, Mbak Nur Azila itu dari awal yang mengikuti, yo semester 1 masih ingat? Aduh, yo, diingat-ingat lagi yo. Di sini harga barang lain yang berhubungan itu ada kaitannya dengan kemarin. Barang yang satu melengkapi, yang satu menggantikan. Kayak lagunya. Oke, waalaikumsalam Mbak Rara. Oh alah, Mbak Mary bisa denger tapi nggak bisa komen. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, harga barang lain yang berhubungan adalah barang substitusi dan barang komplementer. Ayo teman-teman masih ingatkah barang substitusi itu yang menggantikan atau yang melengkapi? Yo teman-teman masih ingat nggak? Substitusi ya, barang substitusi itu saling menggantikan atau saling melengkapi. Nah iya, ayo teman-teman masih ingatkah? Barang substitusi itu barang yang saling menggantikan atau saling melengkapi. Yuk teman-teman yuk. Oke Mbak Dahlia, substitusi melengkapi. Kalau teman yang lain, apakah semua sama? Substitusi. Substitusi saya contohkan adalah beras dan jagung. Nah, ketela dengan beras. Ayo. Berarti kalau barang substitusi adalah barang menggantikan. Iya. Oke ya, teman-teman yang lain, barang substitusi adalah barang yang saling menggantikan. Oke, saya contohkan misalnya
beras ya. Beras karena ini baru musim kemarau. Kemudian banyak petani-petani yang gagal panen. Sehingga harga beras naik. Apa yang terjadi pada permintaan sagu misalnya, dengan permintaan jagung misalkan? Apa yang terjadi teman-teman? Misalnya ya, seluruh Indonesia pada masa gagal panen. Nah, harga beras melonjak naik. Iya. Apa yang terjadi? Permintaan dengan jagung. Yang terjadi pada jagung bagaimana menurut teman-teman? Oke. Apa yang terjadi pada jagung? Iya, permintaan akan lebih banyak. Karena apa? Karena ya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membeli beras. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak mampu membeli beras, dia akan menggantikan peranan beras dengan jagung. Sehingga permintaan terhadap jagung akan melonjak naik. Ya, permintaan jagung akan laris. Ya, benar yang dikatakan Mas Anto, laris. Karena apa? Karena antara jagung dengan beras adalah fungsinya saling menggantikan. Oke, misalnya saya ganti lagi. Nah, harga daging dengan harga daging ayam. Misalkan ini kan baru mau Idul Adha. Nah, harga-harga barang terutama daging itu akan ya pokoknya berbau daging itu mengalami kenaikan. Apa yang terjadi terhadap permintaan daging ayam? Oke, apa yang terjadi dengan permintaan daging ayam? Oke, Mbak. Ya, misalkan sekarang ini harga daging sapi melonjak naik, maka permintaan terhadap daging ayam akan meningkat. Protein ya, dua-duanya sama-sama menghasilkan protein. Berhubung fungsinya sama, karena daging sapi baru melonjak naik, maka masyarakat menggantikan daging sapi dengan daging ayam, sehingga daging ayam tadi akan melonjak naik. Nah, itu ya. Mas Anto misalnya ayam boleh jadi korban, mungkin semua orang bisa korban semua ya. Berhubung tidak boleh, jadi ayamnya dipelihara dalam jumlah yang banyak. Kalau misalnya sudah mencukupi, nanti Mas Anto menjual ayamnya digantikan dengan domba ataupun kambing. Oke ya Mas Anto ya. Masih ada satu lagi ya tadi ya, barang komplementer, yaitu barang yang saling melengkapi peranannya. Misalkan gula dengan kopi. Nah, oke nih, gula dengan kopi. Nah, sekarang ini harga gula 1 kilonya adalah 16.000. Apa yang terjadi pada teman-teman kalau misalnya harga gula itu melonjak jadi 20.000 per kilo? Nah, dampaknya terhadap permintaan kopi apa yang terjadi? Ataupun permintaan teh?
Apakah teman-teman berpikir lah mending orang ngopi lah, orang teh wae lah. Soalnya gulane lagi naik. Nah, Mbak Umi, Mbak Bunda Farid, iya, permintaan terhadap kopi akan turun. Nah, ya mending orang ngopi wae lah. Nah, itu ya seperti itu biasanya ada pernyataan seperti itu. Karena apa? Karena gula yang melengkapi kopi dengan harga gula yang naik sehingga berdampak pada atau berpengaruh terhadap permintaan kopi sehingga kopinya dikurangi. Iya, benar Mbak Bunda Farid. Nah, itu ya. Ini maksudnya harga barang lain yang berhubungan. Ada dua jenis barang, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Berarti mempunyai fungsi yang sama. Sehingga apabila barang satu tidak ada, bisa digantikan dengan barang yang lain. Nah, tadi misalkan barang substitusi yang dicontohkan tadi, misalnya beras dengan jagung. Kalau misalnya harga beras itu mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap jagung akan meningkat. Itu barang substitusi. Kalau barang komplementer, tadi misalnya saya contohkan adalah gula dengan kopi. Kalau misalnya gula mengalami kenaikan, terhadap kopi akan turun karena dia saling melengkapi. Oke. Nah, itu sampai sini. Oh iya ya, ngomong-ngomong masalah rokok, kemarin saya membaca berita itu ya, harganya dinaikkan sampai kurang lebih 50.000 ya. Nah, ini ya dengan tujuan pemerintah mengurangi konsumsi rokok. Oke, itu ya. Ya, semoga saja dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan membawa dampak yang positif. Sama minyak tanah itu termasuk barang apa? Wah, berarti Mas Anto ini itu ya, gemar sekali, penggemar rokok berarti. Oke, kembali Farid. Gas dengan minyak tanah itu disebut barang apakah? Oke, gas sama minyak tanah disebut barang apakah? Atau apakah disebut barang apakah itu? Oke, Mbak Cynthia. Barang substitusi atau barang yang menggantikan. Ya, menggantikan. Berarti sekarang minyak tanah sudah langka ya. Minyak tanah sudah langka sehingga digantikan peranannya, digantikan fungsinya dengan gas. Nah, tapi harganya sangat luar biasa tingginya, luar biasa mahalnya. Nah, karena tidak semua masyarakat itu bisa membeli, maka pemerintah menggantikannya dengan gas. Nah, apabila harga minyak tanahnya itu meningkat, maka banyak masyarakat yang mengalihkan atau melakukan permintaan terhadap gas tadi akan meningkat karena peranannya adalah sama. Ini Bunda Farid Mas Anto ya. Ya, Bunda Farid. Oke, sampai sini paham atau teman-teman ada yang bertanya? Dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau
Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli. Nah, di sini permintaan efektif, potensial, absolut. Berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan ini ada individu dan kelompok. Mari kita bahas satu persatu dari jenis-jenis permintaan tadi. Teman-teman membeli berapa? Kalau harga 1 kilonya 8.000, teman-teman membawa uang dari rumah itu 60.000. Berarti teman-teman membayar berapa puluh ribu? Duh, ya Allah, kasihan Mbak Ica ya. Oke, teman-teman, gimana? Berapa yang harus teman-teman bayar untuk mendapatkan 6 kilogram? Walah. Iya, Bunda Farid, 48.000. Membawa uang dari rumah 60.000. Berarti kita cukup untuk membeli 6 kilogram gula. Nah, kondisi seperti itu teman mampu untuk membeli. Nah, tadi yang dicontohkan, teman-teman ingin membeli 6 kilo, ternyata 1 kilonya adalah 8.000. Nah, teman-teman membawa uang dari rumah 60.000. Nah, berarti kan teman-teman masih ada kembaliannya 12.000. Nah, karena kondisi teman-teman mampu untuk membayar, maka disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membeli suatu barang.
efektif karena mampu untuk membayar, tidak ngutang ya Bunda Farid. Oke, itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, di sini permintaan potensial. Kalau permintaan potensial itu permintaan terhadap suatu barang tetap hanya ada rencana saja untuk membeli, tetapi belum kesampaian keinginan itu. Nah, nih di sini dicontohkan bahwa ada seorang pelajar ingin membeli HP seharga 1.500.000. Ia memiliki tabungan 2 juta. Nah, padahal kalau digunakan untuk membeli itu dia, tetapi pelajar tersebut memiliki kebutuhan yang mendesak. Sehingga nah, berarti kan secara keuangan teman-teman mampu untuk membeli. Ya. Ya, peristiwa yang tidak terduga. Misalnya ada temen dari ini, misalnya ada temen dari mendadak sakit. Nah, sedang meminjam uangnya Mbak Rara tadi yang sebesar 15 juta. Ya, dipinjem 4 uang 1 juta, jadi tidak terrealisasi keinginannya. Itu dinamakan permintaan potensial. Ya, ada yang lebih penting. Jadi keinginan itu hanya disimpan keinginannya. Padahal dia mampu untuk membeli. Tetapi dia gunakan uang tersebut atau kemampuan disebut permintaan potensial. Sebenarnya dia mampu untuk membeli tetapi belum direalisasikan. Belum diwujudkan bentuk keinginan saja. Karena tadi mungkin ada kebutuhan yang sangat mendesak yang sebelumnya tidak direncana. Nah, itu. Oke ya. Teman-teman paham ya? Oke, kita masuk ke permintaan absolut. Nah, di sini permintaan absolut itu permintaan terhadap barang yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli. Nah, kalau permintaan efektif tadi, teman-teman punya kemampuan untuk membeli atau memiliki daya beli, memiliki kemampuan untuk membayar. Oke, itu tadi permintaan efektif. Kalau permintaan potensial sebenarnya teman-teman itu mampu untuk membeli, tetapi kemampuannya
tetapi kebutuhannya tadi bisa ditunda untuk dialihkan kepada kebutuhan yang penting. Nah, yang terakhir itu permintaan absolut, permintaan yang belum disertai dengan daya beli. Kalau Mas Anto hayalan, ya masih dalam berupa angan-angan atau keinginan, impian. Siapa tahu nanti bisa diwujudkan. Nah, Mbak Rara disuruh untuk menabung terlebih dahulu. Nah, misalkan teman-teman ingin membeli rumah. Nah, siapa sih yang tidak ingin mempunyai rumah sendiri misalnya? Ternyata selama teman-teman bekerja di negara orang, itu punya tabungan seharga 100 juta misalnya. Punya uang 100 juta. Tetapi harga rumahnya 125 juta. Nah, teman-teman kan punya uang tetapi tidak punya daya beli. Tetapi digunakan untuk membeli rumah tadi belum cukup ya, tidak kesampaian. Nah, itu namanya permintaan absolut ya. Permintaan yang belum disertai daya beli. Sebenarnya teman-teman punya uang, tetapi belum cukup untuk digunakan membeli barang yang dibutuhkan oleh teman-teman. Itu namanya permintaan absolut. Teman-teman bisa membedakan permintaan ketiganya tadi? Ya, Mas Anto, ini ya. Untuk sementara ini tidak diajarkan untuk ngutang. Tidak diajarkan untuk ngutang, tetapi keinginannya pending dulu, ditunda dulu. Oke, sampai sini teman-teman paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke permintaan individu dan kelompok. Nah, di sini permintaan individu. Permintaan individu itu permintaan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sini permintaan individu berarti permintaan yang dilihat dari satu orang, dilihat dari satu individu. Dinamakan permintaan individu. Misalnya, Bunda Farid menginginkan mesin cuci. Kemudian Mbak Nur menginginkan sepatu. Nah, Mas Anto menginginkan sepeda motor. Nah, masing-masing individu tadi mempunyai keinginan yang berbeda-beda, mempunyai kebutuhan berbeda-beda, sehingga permintaan terhadap barang tersebut juga berbeda-beda. Itu namanya permintaan individu. Permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Untuk memenuhi kebutuhannya, masing-masing individu itu memerlukan barang atau jasa sendiri-sendiri. Itu dinamakan permintaan individu. Oke, kita masuk ke permintaan pasar atau kolektif. Namanya juga pasar atau kolektif. Berarti permintaan yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang sama. Nah, misalnya permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Itu kan pasti semua orang membutuhkan dalam waktu yang sama. Nah, itu dinamakan permintaan pasar. Permintaan yang dilakukan secara keseluruhan dalam waktu yang sama itu dinamakan permintaan pasar. Nah, tadi dari permintaan individu-individu tadi, kalau semuanya dikumpulkan, kalau semuanya membutuhkan, itu namanya permintaan pasar atau permintaan kolektif. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya? Sudah paham bedanya permintaan individu dan kolektif atau pasar? Oke ya, kalau permintaan individu itu berarti permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Tadi yang saya contohkan berarti masing-masing dari individu, dari teman-teman itu punya kebutuhan berbeda-beda, sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Tetapi kalau permintaan pasar itu berarti permintaan yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang sama. Nah, misalkan dari permintaan individu-individu tadi dikumpulkan jadi satu sehingga semua orang membutuhkannya, maka disebut sebagai permintaan pasar. Sampai sini teman-teman paham? Atau ada yang ditanyakan? Atau kita lanjut kembali ke slide berikutnya? Oke, paham ya? Karena permintaan yang kita bahas malam hari ini adalah permintaan di mana kita setiap hari itu melakukannya. Nah ya, setiap hari itu melakukannya sehingga tidak jauh-jauh dari kehidupan kita, ya. Nah, di sini ada kurva permintaan, yaitu kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diminta dengan dipengaruhi oleh harga, ya. Kita masuk ke kurva permintaan. Nah, di sini kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Nah, kita kembali lagi ya, kurva permintaan itu berhubungan dengan hukum permintaan. Kalau misalnya harganya lebih tinggi, maka permintaannya lebih rendah, ya. Jika harga suatu barang itu harganya tinggi, maka jumlah barang yang diminta itu akan rendah. Nah, misalnya di sini adalah satuannya kilogram. Saya contohkan misalnya kalau seharga 2.700, apa ya? Ya misalnya kopi lah, kopi. 1 bungkus 1 kilo enggak dapat ya 2.700. Misalnya jeruk, jeruk. 1 kilo jeruk itu harganya 2.700. Karena harganya mahal, maka permintaan terhadap jeruk tadi jumlahnya 50 kilogram jeruk yang diminta oleh konsumen. Tetapi jika harganya turun 200 dari seharga 2.700 turun 200 menjadi 2.500, maka permintaan terhadap jeruk tadi meningkat 20 sehingga jumlah jeruk yang diminta meningkat menjadi 70 kg. Nah, misalnya Mas Anto itu menurunkan harga jeruknya menjadi 2.000. Nah, 2.000. Ya, bisa saja jumlah akan berdampak pada jumlah jeruk yang diminta akan meningkat sebanyak 100 kilo. Karena sesuai dengan hukum permintaan tadi, jika harga suatu barang ataupun jasa itu turun, maka jumlah barang dan jasa yang diminta akan naik. Sebaliknya, ya tidak bangkrut. Karena kita melihatnya adalah dari sisi konsumen. Dari sisi konsumen. Ya tidak bangkrut Mas Anto, karena kita melihatnya dari sisi konsumen. Kalau kita melihatnya dari sisi produsen, ya bangkrut. Makanya nanti kalau kita sudah sampai ke penawaran, itu hukum penawarannya akan berhubungan terbalik atau kebalikan dari hukum permintaan. Nah, kalau kita melihatnya dari sisi konsumen, kalau harganya tinggi, pasti permintaannya rendah. Karena kita berpikirnya secara logis, dilihat dari sisi konsumen. Mas Anto pun sama, teman-teman pun sama. Kalau misalnya harga suatu barang itu lebih rendah atau lebih murah, maka keinginan untuk membeli barang tersebut akan tinggi. Begitu pula yang di sini ya, yang dicontohkan bahwa
Jika harga jeruk, saya contohkan harga jeruk 1 kilonya itu 2.700, maka jumlah jeruk yang diminta hanya 50 kilogram. Tetapi sedang panen raya ya, sedang musimnya jeruk. Nah, banyak petani-petani yang panen jeruk. Karena persediaannya di pasaran itu banyak, sehingga harga per kilonya jeruk itu turun menjadi 2.300. Kita sebagai konsumen kalau melihat barang-barang yang harganya murah, maka keinginan kita untuk membeli itu semakin tinggi. Nah, dari harga jeruk yang semula 2.700, karena sedang panen raya, jeruk itu diturunkan menjadi 2.300 per kilo. Maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan karena dari harganya menjadi turun. Dari harga yang menjadi turun atau harga yang menjadi lebih murah, maka permintaan terhadap jeruk tadi meningkat. Sampai sini teman-teman paham? Nah, ini diaplikasikan ke dalam kurva permintaan. Apabila harga jeruk tadi 2.700, maka jumlah jeruk yang diminta adalah sebesar 50 kg. Nah, di sini adalah beras. Tadi yang saya contohkan jeruk. Sama ya. Cuman diganti barangnya. Kalau misalnya di sini berasnya turun 100 rupiah ya, diturunkan menjadi 2.600, maka permintaannya akan meningkat 60 kg. Ya Mas Anto, kalau misalnya stoknya barangnya itu banyak, bisa mempengaruhi harga barang. Kalau stoknya barang itu banyak, maka bisa berpengaruh terhadap harganya bisa lebih murah. Kalau stok barang itu banyak, kemudian dampaknya terhadap harga barang itu murah, nah maka bisa mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Itu Mas Anto hubungannya ya. Dari harga 2.700, karena tadi menurut Mas Anto itu persediaannya banyak, sehingga beras tadi diturunkan menjadi 2.300. Nah, dengan harga yang semakin turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat, yaitu sebesar 90 kg. Teman-teman pun sama. Kalau misalnya harganya itu masih mahal, maka keinginan teman-teman untuk membeli itu akan rendah. Tetapi kalau suatu saat harga barang tersebut itu menjadi murah, nah maka keinginan teman-teman untuk membeli itu semakin meningkat, berdampak pada pembelian atau permintaan terhadap barang dan jasa. Sampai sini teman-teman paham? Sehingga kalau digambarkan kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Iya Mas Anto, kalau nanti kita berbicara masalah penawaran, maka ini pendapatnya Mas Anto berlaku. Tetapi kalau kita berbicara masalah permintaan, ya waktunya tinggal 5 menit. Kalau masalah permintaan itu kita melihatnya adalah dari sisi konsumen. Ya Mas Anto, saya garis bawahi, kalau berbicara masalah permintaan berarti kita melihatnya dari sisi konsumen. Kalau kita nanti membahas penawaran, maka kita melihatnya dari sisi penjual ataupun produsen. Nah, sehingga kalau kita sebagai konsumen, kita akan lebih meminati barang-barang yang harganya murah, harganya lebih rendah, sehingga berpengaruh terhadap permintaan barang dan jasa. Ya, saya tegaskan kembali, kalau permintaan itu kita melihatnya dari sisi konsumen.
konsumen itu lebih menyukai, lebih meminati harga-harga barang yang lebih rendah. Iya Mas Anto, itu kalau kita berbicara penawaran maka kita berbicara bisnis. Tetapi kalau kita berbicara permintaan maka kita diposisikan adalah sebagai konsumen. Ya, secara logika atau secara kenyataannya sebagai konsumen itu meminati harga-harga yang lebih rendah. Makanya di sini dengan harga 2.700 maka beras yang diminta itu hanya sebesar 50 kg. Tetapi pada saat harga beras diturunkan ya, seharga 2.300 maka permintaan menjadi tinggi karena semua orang bisa membelinya. Karena harga barang tadi diturunkan menjadi lebih rendah, menjadi lebih murah, sehingga berdampak pada jumlah barang yang diminta. Itu kalau kita membahas mengenai permintaan, dilihat dari sisi konsumen. Oke Mas Anto, itu ya produsennya atau penjualnya nanti kita bahas di penawaran. Iya Mas Anto, konsumen. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Karena ini waktunya tadi sudah ada peringatan tinggal 5 menit, maka saya cukupkan sampai kurva permintaan ya. Minggu depan kita lanjut ke penawaran. Nah, kalau penawaran berarti kita melihatnya dari sisi produsen atau penjual. Lanjut. Nggak, saya yakin teman-teman juga butuh istirahat ya. Kita istirahat, minggu depan kita lanjutkan kembali. Ini Mas Anto ngeyel. Oke, enggak apa-apa ya, dengan ilmu. Ya, dengan waktu 80 menit, semoga malam hari ini kita memperoleh ilmu yang banyak ya. Oke, wah pokoknya tetap semangat bagi teman-teman semua. Minggu depan kita lanjut ke penawaran. Malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman selamat istirahat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mencari ilmu di malam minggu. Meskipun malam minggu saatnya teman-teman istirahat, tetapi tetap semangat untuk mencari ilmu. Oke, luar biasa bagi teman-teman semua. Selamat istirahat, selamat malam. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.